Alkisah, semasa hidupnya, Sang Wali Kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pengaruh yang begitu luas dan terus meluas ke seluruh penjuru dunia. Murid-muridnya banyak yang kemudian memperoleh kedudukan penting, di antaranya menjadi penguasa. Beliau memang menugaskan dan mengirimkan sebagian muridnya agar dapat menjadi wakilnya sesuai dengan kapasitas diri dan kualitas batin masing-masing. Ada yang menempati jabatan hakim, gubernur, hingga raja. Sedangkan sebagian lainnya diangkat menjadi guru spiritual karena tingkatan rohaninya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan memiliki seorang pembantu di kediamannya. Pembantu tersebut adalah seorang fakir yang telah mengabdi selama 40 tahun. Dalam rentang waktu itu, ia telah menyaksikan beberapa murid yang jauh lebih muda dan belum lama mengabdi, namun dipilih oleh sang wali untuk menempati jabatan penting. Semakin tua, pembantu itu menyampaikan maksud permohonannya. Akan tetapi, belum selesai ia berkata-kata, datang satu utusan dari India. Mereka meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menunjuk seorang maharaja bagi kerajaan mereka. Sang Wali Kutub lalu menatap pembantunya dan menanyakan, apakah kamu sanggup mengemban tugas ini? Apakah dirimu memenuhi syarat? Pembantu tersebut mengangguk penuh sukacita. Selepas para utusan keluar dari ruang pertemuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan persyaratan kepada pelayannya. Dia berkata, aku akan mengangkatmu sebagai maharaja di sana, namun kamu harus berjanji untuk memberikanku separuh dari keuntungan dan kekayaan kerajaan yang kamu peroleh selama berkuasa. Pelayan tersebut tentu saja dengan senang hati menyanggupinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kerajaannya, setelah serangkaian prosesi upacara, serta pesta meriah nan megah diselenggarakan, mereka berbincang berdua. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kesepakatan mereka bahwa ia harus menyerahkan setengah dari hasil keuntungan kerajaan kepada beliau. Maharaja tersebut jengkel karena diingatkan janji untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada sang wali. Apa boleh buat, Maharaja tidak bisa mengingkari janjinya. Dia menyampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa dirinya akan menyerahkan setengah harta kerajaannya pada esok lusa. Meskipun demikian, terlintas dalam niatnya kalau dia tidak akan sungguh-sungguh memberikan sejumlah itu. Kekayaan yang menumpuk seiring waktu, mengakibatkan sifat tamak raja pun tumbuh. Ia melakukan pencatatan aset secara tidak jujur. Ia membawa daftar kekayaan tersebut di hari yang telah direncanakan. Lalu memberikan sebagian harta kekayaannya kepada sang wali sesuai dengan catatan yang telah dibuat. Meskipun catatan tersebut mencantumkan banyak istana dan harta lainnya, namun itu hanyalah sebagian kecil dari miliknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terlihat puas melihat daftar kekayaan yang ia terima. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lantas bertanya, aku mendengar kau juga mempunyai seorang anak laki-laki. Iya, sayangnya hanya seorang. Jika ada dua, pasti aku pun akan memberikan salah satunya padamu. Tidak apa-apa, kemarikan anak itu. Perintah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita masih dapat membaginya. Anak itu dibawa ke hadapan mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghunus pedangnya yang tajam tepat di atas bagian tengah kepala anak itu. Kamu akan mendapatkan setengahnya, dan setengahnya lagi akan menjadi bagianku. Tukas beliau. Sang ayah begitu ketakutan. Ia mencabut belatinya sendiri dan menujamkan tusukan dari kedua tangannya ke dada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kedua mata terpejam. Ketika ia membuka matanya, ternyata ia masih sedang mengaduk makanan di kuali besar dengan sendok kayu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdiri tepat di hadapannya dan menatap lekat-lekat. Sang wali berujar, sebagaimana kau saksikan sendiri, kau belum siap menjadi wakilku. Karena kau belum menyerahkan segalanya, termasuk dirimu, kepadaku. Sebagai kekasih Tuhan, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani,
Dikarunia dengan kemampuan membaca manusia karena dirinya telah kasyaf, tersingkapnya tabir antara dirinya dengan Tuhan. Dia dapat menyelami dimensi hakikat yang memperlihatkan sifat-sifat asli manusia telanjang di mata batinnya. Sehingga dia mengetahui persis siapa-siapa manusia yang cocok untuk satu urusan, tetapi tidak tepat menempati posisi tertentu. Hal tersebut terkait dengan perbedaan makom atau derajat diri. Manusia itu hakikat unik. Keunikan yang merupakan sebuah keniscayaan karena sebagai hasil karya Tuhan, manusia diciptakan dengan keanekaragamannya masing-masing. Keunikan tersebut meliputi perbedaan segala sifat dan karunia yang diterima oleh tiap manusia sesuai dengan kadar kemampuan dan kapasitas lahir batinnya. Jika dalam sebuah lintasan takdir seorang manusia direncanakan Tuhan akan menjadi pemimpin besar, sudah tentu dalam dirinya memiliki daya-daya rohani yang telah disiapkan oleh Tuhan. Tersingkapnya daya-daya tersebut pastilah melewati proses panjang pematangan diri dengan berbagai ujian dalam pengalaman hidup. Proses ini berbeda antara satu manusia dengan manusia lainnya, sehingga juga akan melahirkan kualitas pribadi yang tidak akan pernah sama. Ketika seorang manusia menyadari anugerah yang diperolehnya dari Tuhan, bisa bakat atau keahlian tertentu, pada dasarnya dia sedang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan takdir tertentu. Namun, jika dirinya bernafsu menghendaki sesuatu atau posisi yang bukan adalah bagian takdirnya, dia tidak akan pernah sampai ke sana. Walhasil, sudahkah kita sendiri menyadari di mana makom kita? Sejauh mana kita telah memposisikan diri sesuai dengan kapasitas lahir batin yang dianugerahi? Wallahu a'lam bishawab.